Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita di sini akan membahas tentang neural network RNN ya, recurrent neural network. Di sini slide-nya saya ambil dari sini ya, kita ambil di bagian LSTM ya. Untuk bagian-bagian sebelumnya sudah ada di video sebelumnya. Ya. Jadi di sini dalam rangka LSTM itu dalam rangka untuk solusi untuk permasalahan vanishing gradient ya. Jadi untuk mengatasi vanishing gradient itu yang paling efektif adalah menggunakan apa yang disebut dengan gerbang atau gate ya, yang itu diimplementasikan utamanya di LSTM ini ya. Di LSTM ini kita lihat ini adalah standar RNN ya, standar RNN di mana di sini ada computation node yang sederhana, yaitu ada unit hidden layer di sini yang standar adalah seperti ini ya. Kalau kita gambarkan lagi, saya coba untuk gambarkan lagi yang seperti itu, mudah-mudahan bisa lebih memperjelas. Ini adalah hiddennya, ini adalah XT ya, ini adalah XT, ini adalah XT, kemudian ini adalah outputnya YT ya, kemudian ada di sini yang T-1 ya. Ada T-1, ini ada Y hat T-1 ya, di sini adalah juga H T-1 ya. HT-1 ya. Jadi HT-1 di sini, ini ada XT. Ya, kemudian ada fungsi aktivasi tangan hiperbolik di sini ya. Jadi di sini ada fungsi aktivasi ya. Ya. Ini dapat dikatakan ini ada di sini, ini di sini, bisa di sini ya. Ini adalah fungsi aktivasi yang aktivasi ini di situ digambarkan tangan hiperbolik. Ya, jadi bisa digambarkan seperti itu. Ini adalah untuk RNN yang standar ya. Jadi untuk RNN yang standar adalah seperti itu ya. Kemudian kita lihat di sini untuk LSTM ya. Untuk LSTM ini ada yang tadi, yang tangan hiperbolik tadi, yang ini adalah dari HT-1 ya. Kemudian di sini HT ya. Kemudian yang tadi yang standar itu adalah dari sini dan sini, kemudian masuk ke sini ya, itu adalah yang standar, adalah seperti itu ya. Di sini kita lihat ada mengandung blok-blok komputasional ya, blok-blok komputasional yaitu gate ya, yang mengontrol aliran informasi. Di sini di samping hidden layer tersebut ya, ini ada juga yang disebut dengan, ada yang mengatakan ini adalah sel ya, sel yang terpisah. Jadi untuk untuk menyimpan informasi, dapat dikatakan seperti memori internal, seperti internal memori ya. Sel ini dapat dikatakan sebagai internal memory ya. Mengapa disebut dengan internal memory? Karena tidak keluar ke output ya, tidak keluar ke output ke Y. Jadi ini
sebagai internal memory. Kita lihat nanti ada gate-gate yang di sini ada gate ini ada 3 ya, nanti akan kita bicarakan secara lebih detail. Untuk implementasinya sendiri kalau menggunakan TensorFlow kita udah tersedia library-nya dengan LSTM seperti ini, kemudian jumlah unitnya berapa. Ya. Jadi di LSTM ini ada gate-gate, yang gate-gate itu bisa menambah informasi ke sel, yang sel tadi ya. Kemudian juga menghapus ya, meremove informasi ke sel melalui apa yang disebut dengan gate ya. Gate ini bisa mengalirkan informasi ya. Ini gate ini melalui atau menggunakan sigmoid. Ini adalah sigmoid. Sigmoid. Dan kemudian di sini ada operasi pointwise multiplication. Ini adalah pointwise multiplication di sini. Kita lihat sigmoid ya. Sigmoid itu adalah seperti ini. Ini adalah inputnya misalkan X ya. Ini sigmoid ini seperti ini ya kira-kira, di mana minimal 0 outputnya, kemudian maksimalnya 1. Ini di sini adalah 0,5 ya. Jadi nilainya keluaran di sini, nilainya di sini antara 0 sampai 1 ya. Jadi ini yang inputnya di sini adalah vektor, inilah vektor ya, vektor. Kemudian outputnya juga berupa vektor ya, di mana vektor-vektor itu komponennya atau isi-isinya antara 0 sampai 1 ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini ada sigmoid ya. Kemudian ini adalah inputnya. Kemudian outputnya di sini, ini isinya antara 0 sampai 1. Jadi misalkan ini nilainya kalau yang lebih, misalkan lebih dari 0 yaitu yang positif, misalkan 1, di sini ada berapa ini positif, ada lebih besar daripada 0,5, ini ada berapa, ini yang ini isinya adalah antara 0 sampai 1 ya. Ya, jadi kalau 0 artinya nanti di sini di perkalian dikalikan dengan 0 hasilnya jadi 0 ya. Jadi kita lihat kemudian ini ada pointwise multiplication ya. Kita lihat, ini saya hapus dulu. Jadi misalkan di sini ada vektor setelah ini ya, misalkan di sini adalah vektor adalah 1, di sini ya katakanlah seperti itu. Kemudian di sini adalah vektor 2 ya. Vektor 2, kemudian di sini outputnya di sini adalah vektor 3. Jadi ini adalah ke sini ya, ini ke sini. Jadi vektor 3 itu misalkan kita gambarkan vektor 3 seperti ini. Ini vektor 3, kemudian ada vektor 3. Vektor 3 itu merupakan perkalian. Ini adalah vektor 1, ini adalah vektor 2. Jadi ini dikalikan ini. Jadi yang pertama dikalikan ke pertama, kedua dikalikan kedua, dan seterusnya menghasilkan yang vektor 3. Ya, jadi kalau ada isinya di vektor tersebut 0, artinya kemudian informasi yang komponen tersebut tidak diteruskan di sini. Kalau ini misalkan 1 yang di V1, ini artinya yang ke V3 diteruskan ya. Jadi kita lihat gerbang itu menggunakan sigmoid dan
pointwise multiplication. Kemudian kita teruskan, ya. Ada gerbang forget, ya, gerbang forget. Jadi kita lihat di sini, ini adalah gerbang forget, ya. Kemudian nanti ada gerbang store, ya. Forget itu artinya informasi-informasi dari sel ini kemudian dilupakan, artinya dihapus, ya, dari sel, ya. Kemudian kalau yang kedua store, ya, store itu adalah yang sini, artinya informasi yang dari tangen hiperbolik ini, ya, kemudian diatur dengan gerbang yang ini, yang sigmoid ini, ya, kemudian ditambahkan, dimasukkan ke sini, ya, dimasukkan ke sel. Store itu maksudnya disimpan ke sel, ya, disimpan ke sel. Kemudian ada juga update, ya, nanti kita lihat update, ya. Update itu maksudnya sel di sini diupdate, ya, diupdate dengan adanya dua operasi ini. Kemudian ada output, ya. Output itu maksudnya dari sel, ya, di-outputkan ke HT. HT itu maksudnya juga, HT itu otomatis juga ke YT. Oke, seperti itu. Ini adalah secara lebih detailnya lagi untuk forget. Forget itu maksudnya meremove atau melupakan bagian-bagian yang dirasa tidak relevan, ya, dari state sebelumnya. Ini adalah state sebelumnya di sini. State sebelumnya, ya. State sebelumnya kemudian dikontrol oleh HT-1 dan XT, ini sigmoid. Nilainya kemudian keluarnya 0 sampai 1, kemudian dikalikan, dan kemudian di sini beberapa mungkin di forget, artinya hilang dari dari sel, ya, dari sel ini. Kemudian yang berikutnya adalah store, ya. Store itu artinya yang dari XT dan HT di sini kemudian dimasukkan ke dalam sel, ya, dimasukkan ke dalam sel, diatur dengan gerbang ini, gerbang ini, ya, gerbang store ini. Yang gerbang store ini juga dikendalikan oleh HT-1 dan XT. Jadi semua gerbang, ya, semua gerbang itu yang mengendalikan adalah HT-1 dan XT, ya. Ini adalah store. Kemudian yang berikutnya adalah update, ya. Update ini tidak ada gerbang, ya, hanya memperlihatkan dari kedua gerbang yang sebelumnya kita bahas tadi, yaitu forget dan store, ya. Jadi bagaimana mengupdate sel, ya, isi atau state dari sel yang dari time step sebelumnya T-1 ke sel yang T. Bagaimana di update, ya, diupdate dari, ini adalah tadi forget, kemudian ini adalah store tadi. Jadi mengupdate state dari sel. Kemudian yang berikutnya itu adalah output. Ini output, ini ada output gate-nya, ini ada output gate, ya. Output gate. Output itu maksudnya dari sel ini, dari sel dimasukkan atau di-outputkan ke sini, itu artinya ke HT dan ke YT, ya. Ke HT dan ke YT. Di sini kita lihat sama-sama seperti sebelumnya. Di sini ada forget gate, ini ada store gate, nah, di sini ada output gate yang di sini adalah sigmoid dengan pointwise multiplication yang juga dikendalikan oleh gate tersebut, dikendalikan oleh
HT-1 dan XT ya. Jadi output di sini sekali lagi adalah dari sel ke HT dan YT ya, untuk di-outputkan ke time step berikutnya. Nah, ini secara lengkapnya adalah seperti ini. Jadi yang baru di sini, salah satu yang baru yang penting di sini adalah ada sel ya, ada sel. Yang sel ini seperti disampaikan sebelumnya, yaitu adalah dapat dikatakan seperti memori internal ya. Dan di sini akan kita lihat di sini di sel ini tidak ada parameter ya, tidak ada parameter ya. Kalau parameter matriks bobot itu ada di sini, ada matriks bobot, ada matriks bobot, ada matriks bobot. Tapi kalau di sini tidak ada matriks bobot ya. Jadi seperti katakanlah jalan highway, jadi yang jalannya yang lancar karena nggak ada hambatan-hambatan parameter matrik bobot tersebut ya. Ini kita lihat waktu backpropagation ya. Waktu backpropagation di sini aliran gradien ya, aliran gradien dari L loss ke paling depan ya, ke C. Di sini itu tidak ada bobot ya, kita tidak perlu ada perkalian bobot sehingga di sini uninterrupted ya. Jadi yang kita lihat yang panah merah ini terus saja karena di sini tidak ada parameter matriks bobot ya, tidak ada parameter bobot. Di sini operasinya hanya ada pointwise untuk penjumlahan dan pointwise untuk perkalian saja ya. Sehingga tujuan kita yaitu untuk menangani vanishing gradient menggunakan cara yang seperti ini ya. Atau dengan kata lain menyampaikan informasi untuk forward di sini juga aliran seperti highway ke depan sini. Jadi tidak ada katakanlah dalam tanda petik penghalang-penghalang yang nilainya mungkin kecil ya dari matriks bobot ya. Ini di LSTM ada beberapa konsep-konsep kuncinya. Yang pertama adalah ada sel ya. Ada sel yang terpisah ya. Terpisah itu maksudnya terpisah dari HT tadi, terpisah dari hidden tadi ya. Dimana dengan adanya hidden tadi, di hidden itu ada matriks bobot. Jadi ada cell state yang itu terpisah. Yang kemudian yang kedua ada gate ya, ada gate yang mengontrol informasi untuk yang pertama adalah gate yang forget gate yang menghapus atau melupakan informasi-informasi yang tidak relevan ya. Artinya di cell state tadi informasi-informasi yang tidak relevan itu di forget. Kemudian yang berikutnya informasi-informasi yang relevan itu disimpan ya, disimpan ke cell state tersebut ya. Kemudian juga mengupdate cell state ya, mengupdate cell state dari dua gate ini tadi. Kemudian yang berikutnya adalah ada gate yang mengoutputkan dari cell state ke HT ya, ke HT, dan otomatis ke HT itu adalah juga ke YHT ya. Kemudian kita lihat seperti tadi di slide sebelumnya, backpropagation through time tadi bisa salah satunya mengalir melalui sel ya, melalui sel itu uninterrupted ya, uninterrupted gradient flow. Jadi aliran gradiennya itu uninterrupted karena tidak ada
matriks-matriks bobot yang digunakan untuk perkalian-perkalian untuk chain rule untuk mendapatkan derivatif atau gradient. Ya, jadi secara garis besar seperti itu untuk LSTM. Selanjutnya akan kita bahas